Kalau lo nemu video ini, bukan cuma soal algoritma, tapi bisa jadi ini panggilan. Panggilan buat jiwa yang udah capek lari, capek mikir, capek nyalahin diri sendiri. Jiwa yang selama ini berisik, padahal cuma pengen didengerin. Jiwa yang kelihatannya sibuk ngejar, tapi sebenarnya cuma pengen tenang. Selamat datang di Nafas Baru. Tempat buat lo yang gak butuh dinasehatin, tapi pengen ditemenin. Tempat buat lo yang pengen tenang, tanpa dituntut sempurna. Hari ini kita ngobrolin satu hal yang sering disalahpahami. Rezeki bukan tentang siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling tenang. Tenang bukan berarti diam. Tenang bukan berarti malas, mager, pasrah. Tenang itu sadar. Tenang itu yakin. Tenang itu jiwa yang gak goyah meski hidup goyang. Dalam ajaran tasawuf, tenang disebut sebagai ithmianan. Dari kata mutmainnah, jiwa yang tenang, yang Allah panggil langsung dalam Quran. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Nyambe surat Al-Fajr ayat 27-28. Ini bukan sekadar ayat, ini undangan. Jiwa yang tenang bukan karena nggak punya masalah, tapi karena dia udah belajar percaya bahwa semua yang terjadi bukan tanpa makna. Rezeki itu energi. Dia datang ke tempat yang bisa nerima. Dan tempat itu adalah hati yang lapang. Semakin lo gelisah, semakin lo nyebar frekuensi ketakutan. Semakin lo takut gak cukup, semesta juga jadi mikir dua kali buat nitipin lebih. Analoginya kayak gelas penuh air. Kalau lo tuang terus ya tumpah. Tapi kalau kosongin dikit, baru bisa nerima yang baru. Hati yang tenang itu kosong dari amarah, dari panik, dari cemas. Makanya dia jadi tempat yang enak buat rezeki mampir. Nabi Muhammad pernah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihat, burung itu nggak punya tabungan, tapi dia tenang, dia bergerak, dia sepercaya. Dan itu yang jadi kunci. Sekarang tarik nafas pelan, tahan sebentar, hembuskan, ulangi dalam hati lo. Gue tenang, karena gue percaya. Gue gerak, tapi nggak panik. Rezeki gue nggak akan ketukar. Tuhan nggak akan tinggalin yang sabar. Tenang bukan skill instan, tapi bisa lo latih tiap hari. Lewat zikir, lewat doa, lewat hening, lewat ngurangin bandingin hidup lo sama orang lain. Tenang itu bukan berarti hidup lo gak ribet, tapi lo tahu siapa yang lo sandarin, siapa yang jaga lo. Dan lo mulai ngerasa pelan-pelan batin lo gak sekacau dulu. Batin yang tenang itu kayak magnet, dia narik hal-hal baik tanpa harus ngotot ngejar. Banyak yang bilang tasawuf itu cuma buat orang yang udah tua, udah alim. Tapi sebenarnya ini justru yang kita butuhin sekarang. Di dunia yang bising, tasawuf ngajarin kita buat balik ke dalam. Bukan sibuk memperbaiki luar, tapi membereskan dalam. Nabi Muhammad SAW itu manusia paling tenang. Bahkan di saat perang beliau tetap bisa jernih ambil keputusan. Itu karena batin beliau bersih. Fokusnya bukan dunia tapi Allah. Tasawuf modern bukan berarti ngelupain dunia. Justru kita lebih grounding, lebih punya arah karena orientasinya bukan validasi, tapi makna. Dan makna itu muncul saat lo tenang, bukan saat lo panik. Bro, kalau lo sampai dengerin sampai titik ini, artinya lo haus ketenangan bukan cuma keberhasilan. Dan mungkin ini awal buat lo ngubah cara hidup lo. Dari yang ngejar terus, jadi yang ngebuka diri. Bukain pintu hati lo. Pelanin langkah lo. Biarkan rezeki datang. Bukan karena lo panik ngejar, tapi karena lo tenang dan siap nerima. Kalau lo ngerasa video ini nyentuh batin lo, coba tulis di komentar. Gua mau hidup yang tenang, bukan cuma hidup yang cepat. Siapa tahu, kata-kata lo jadi pelukan buat jiwa lain yang lagi gelisah. Karena di nafas baru kita pulih, bukan sendirian, pelan-pelan, tapi sadar. Dari ketenangan itu, pintu rezeki mulai kebuka satu persatu.